Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini kita berada di video sesi keempat. Jadi bagi yang belum menonton video sesi pertama, kedua, dan ketiga, ada baiknya untuk melihat video saya sebelumnya. Baik, pada video ketiga terakhir kita selesai proses pemeriksaan permintaan barang dari PIC Project dan kemudian dibuat purchase order oleh bagian trading. Selanjutnya kita akan masuk pada proses verifikasi oleh bagian pimpinan. Baik, kita login sebagai pimpinan. Enter. Kemudian kita isikan 1. Kita tekan enter. Oke, enter. Oke, ketika kita sudah masuk di bagian pimpinan, kemudian pimpinan bisa melakukan verifikasi purchase order. Kita klik. Oke, jadi apabila ada notifikasi berupa suara, itu artinya ada purchase order yang harus diproses. Dan di sini kita juga bisa melihat 1. Kita coba sekali lagi purchase order, klik. Oke, jadi ada waiting 1. Pimpinan tinggal memilih statusnya waiting, misalkan ada status waiting, kita pilih waiting, kemudian pilih PO-nya, maka akan muncul otomatis nama klien sama suppliernya. Apabila ini sudah oke bagi pimpinan, maka pimpinan tinggal klik approve. Klik approve, ada informasi, pilih yes. Oke. Apabila form ini sudah diakses oleh pimpinan, ini artinya purchase order yang diajukan oleh bagian trading sudah diproses. Oleh karena itu, kita kembali lagi ke bagian trading. Kita login trading, enter, masukkan password. Setiap kali login, maka sistem akan memberikan notifikasi kepada trading bahwasanya ada barang yang berada di bawah understock. Seperti itu. Oke, kemudian kita buka trading. Di sini ada monitoring PO. Nah, itu lagi. Apabila ada dokumen yang sudah di-approve oleh pimpinan, maka akan muncul notifikasi seperti itu. Jadi pada monitoring PO, kalau pada di request dan di bagian menu pimpinan dan penanggung jawab, pada saat di waiting ada dokumen yang menunggu, akan muncul notifikasi. Tapi pada monitoring PO, itu pada purchase order yang statusnya approve. Gitu. Jadi ketika klik monitoring PO, ada muncul seperti ini, artinya ada dokumen yang sudah di-approve. Kita pilih approve, kemudian pilih nomor PO-nya, maka akan muncul. Di sini nanti trading bisa mencetak PO, cetak PO. Baik. Ini seharusnya ketika cetak PO langsung muncul. Ini karena keterbatasan laptop saya saja. Baik. Kita klik ke bawah, berarti sudah selesai ya. Ada dipesan oleh dan disetujui oleh. Maka ini clear. Setelah itu clear. Artinya PO ini sudah dicetak, sudah dikirim ke supplier. Maka trading kan tinggal menunggu aja. Tinggal menunggu proses pengiriman dari supplier. Apabila nanti supplier setelah mengirimkan barang, maka trading dapat mengakses di menu barang masuk. Seperti ini. Dengan cara trading tinggal memilih nomor PO, pilih, maka akan muncul barang-barang yang sudah di-request. Artinya nanti trading tinggal menyesuaikan. Benar nggak barang yang dikirim sesuai dengan item yang kita minta, sesuai dengan KTY yang telah kita minta. Seperti itu. Di sini caranya, tekan enter. Kemudian gunakan panah kanan untuk ngeblok datanya. Misalkan tabung LED. Kita tekan enter. Harganya benar nggak 100.000? Kalau benar, tekan enter. KTY jumlah yang sampai ke kita benar nggak 21? Kalau benar 21, tekan enter. Kalau beda, tinggal isikan saja. Tekan enter. Perhatikan di sini ya. Di sini statusnya PO. Maka nanti kalau sudah kita proses, statusnya menjadi faktur. Diskon nggak ada, tekan enter. Oke, sudah berubah menjadi faktur. Artinya di status kita bisa melihat. Kalau statusnya faktur, berarti ini barangnya sudah sampai ke kita. Tapi kalau statusnya PO, ini masih PO. Oke, kita proses barang yang kedua, SGPT. Blok, tekan enter. Enter, enter, enter. Selesai. Kemudian tabung kimia darah. Blok, enter, 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 enter. Selesai. Kalau seluruh barang sudah menjadi faktur, ketika posisi kursor seperti ini,
tekan escape di tombol keyboard. Escape, kita pilih jenis pembeliannya, seperti itu. Misalkan kredit, tekan enter, masukkan nomor faktur supplier. Nomor faktur supplier ini biasanya ada di faktur ketika mereka kasih ke kita. Misalkan 8900. Tekan enter, masukkan tanggal fakturnya tanggal berapa, tekan enter, masukkan tanggal jatuh temponya, kemudian tekan enter, enter. Selesai. Itu artinya barang sudah sampai ke tempat kita. Kita akan coba, misalnya kita klik barang masuk, kita pilih PO. Sudah nggak ada. Karena kenapa? Karena PO yang nomor 1 tadi sudah kita proses seperti itu. Ketika barang sudah datang, maka selanjutnya proses pengambilan barang. Ini dia. Jadi ceritanya datanglah PIC Project untuk mengambil ke trading. Kemudian tentu kita tahu nih, yang datang siapa? Yang datang misalkan namanya ini, Anita Fitriani. Kita klik, kemudian kita pilih yang proposal yang mana. Kita klik, kita tanya, oh untuk project Kramayudara to Motor, kita bisa tanyakan seperti itu gitu. Jadi ketika PIC Project meminta barang ke kita, ini sudah ada nomor invoice-nya. Nanti dia per nomor invoice ini ceritanya. Jadi yang diambilnya misalkan strip urin, kita blok strip urin. Kemudian kita lihat, ini kondisinya baik ya, jumlah diambil 1. Kalau ada keterangan, diisi keterangan. Tapi misalkan barangnya ternyata barangnya kurang baik, kita isi keterangan di sini, kesepakatannya apa gitu. Misalkan ada retak di bagian ini gitu. Jadi keterangan ini bisa diisi atau bisa juga tidak. Oke. Kalau tidak diisi, tinggal proses. Klik. Masih ada item lain. Kalau masih ada item lain, artinya item lain gini. Artinya dengan nomor invoice ini, kita akan mengeluarkan barang serentak atau sekaligus ketika PIC itu minta gitu. Jadi saya mengelompokkannya per ketika PIC itu minta, karena nanti ada invoice namanya. Masih ada item lain, kalau masih ada yes. Misalkan bantal sampling, proses. Masih ada item lain yang diambil oleh si Anita Fitriani, kalau masih ada yes. Kemudian misalkan tabung kimia darah, kita klik proses. Masih ada item lain, kalau nggak ada, kalau seandainya Fitriani itu cuma ngambil 3 ini aja, maka kita pilih no. Oke, dengan demikian maka sudah selesai prosesnya. Sudah selesai prosesnya barang-barang yang diambil oleh Anita Fitriani tersebut. Untuk melihat, kita bisa ngerubah di nomor invoice. Ini kan nomor urut 2, kita ubah menjadi 1. Kemudian kita klik ini. Oke, maka muncullah barang-barang yang sudah diambil oleh Anita Fitriani, yaitu strip urin, bantal sampling, dan tabung kimia darah. Kemudian waktu berlalu dengan cepat, terjadilah proses MCU dan lain sebagainya, sampailah masanya yaitu pengembalian barang tersebut. Ketika pengembalian, ketika Anita Fitriani mengembalikan barang ke trading, maka harus melalui proses form ini lagi, ada pengembalian namanya. Kemudian kan Anita Fitriani nih, kita cari aja namanya Anita Fitriani. Kemudian invoice-nya 1 tadi ya, kita pilih. Oke. Maka Anita Fitriani harus mengembalikan barang berdasarkan yang tercantum di sini, karena ini adalah kesepakatan yang sudah kita berikan pada saat pengembalian. Oke. Kemudian kita cek, ketika serah terima barang pengembalian, kita cek misalkan strip urin, kita blok, kita lihat kondisinya baik atau enggak. Kalau kondisinya nggak baik, buat di sini kurang atau rusak. Tapi kalau kondisinya baik, ya sudah baik. Dan bila perlu kasih keterangan di sini, misalkan retak ketika dikembalikan. Nah ini kan nanti bisa jadi bahan evaluasi. Ya sih, retak ketika dikembalikan seperti ini. Kalau nggak ada keterangan, ya udah kosongan saja. Makanya kalau nggak ada keterangan, tinggal proses. Kemudian beta sampling dikembalikan juga, jumlahnya betul, proses. Tabung kimia darah juga dikembalikan, proses. Oke, dengan demikian maka proses selesai. Mulai dari PIC Project mengambil barang ke kita, ke trading, sampai PIC Project telah mengembalikan barang. Jadi saya kira sampai di video sesi keempat, di sini endingnya, di mana barang tersebut sudah kembali ke bagian trading. Seperti itu. Oke. Saya kira demikian sampai di proses trading barang keluar, di mana untuk fitur-fitur lainnya, artinya apabila ada output-output yang ingin ditambahkan dengan syarat itemnya sudah ada di database, saya kira itu menjadi hal yang mudah untuk dikembangkan. Kecuali itemnya belum ada, artinya ada penambahan proses bisnis, itu mungkin susah untuk ditambahkan. Tetapi kalau seandainya tinggal
Misalkan seperti kemarin ada notifikasi atau ada fitur-fitur lainnya yang perlu ditambahkan, dan itu menjadi hal yang sangat mudah untuk ditambah-tambahkan di aplikasi ini nanti. Seluruh proses bisnis ini perlu diuji, karena sejauh yang sudah saya uji tidak terdapat error, tetapi mungkin nanti ada kemungkinan ketika program diimplementasikan dan diuji coba langsung di lapangan seperti itu. Untuk tampilan ini sudah saya buat sesimpel mungkin, karena kalau kita perhatikan masih banyak terdapat poin-poin ya, karena memang data yang akan diinputkan itu banyak, jadi sangat wajar. Mungkin terdapat nanti fitur-fitur yang kelihatan simpel itu pada fitur menu-menu yang sifatnya layanan, tetapi yang sifatnya adalah program prioritas seperti penginputan seperti ini, saya kira memang seperti ini udah isian yang sebanyak ini udah menjadi sebuah kewajiban seperti itu, karena memang banyak data yang harus kita kelola. Baik, saya kira demikian untuk tutorial video ini. Jadi kalau nggak salah ada 4 video masing-masing berdurasi 15 menit. Jadi mungkin untuk menghabiskan video ini teman-teman bisa menonton selama lebih kurang 1 jam. Oke, silakan aplikasi yang diuji coba. Apabila terdapat permasalahan, nanti bisa dilaporkan untuk kita melakukan evaluasi dan pengembangan lebih lanjut. Saya kira demikian. Terima kasih.